warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Nurasana dari kelompok 7. Ingin memaparkan hasil diskusi saya bersama teman saya tentang pembelajaran problem based learning. Yang pertama ada pengertian problem based learning. Pengertian problem based learning adalah seperangkat model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan, pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri. Problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Problem based learning merupakan pembelajaran berdasarkan teori kognitif yang di dalamnya termasuk teori belajar konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme, keterampilan berpikir dan memecahkan masalah dapat dikembangkan jika peserta didik melakukan sendiri, menentukan dan memindahkan kekompleksan pengetahuan yang ada. Problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengajukan masalah dan dilanjutkan dengan menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Siswono tahun 2005. Problem based learning atau biasa disebut kepentingan pendidikan tingkat tinggi mengacu pada pendekatan pembelajaran yang berfokus pada proses pemecahan masalah dengan peserta didik, memperoleh pengetahuan yang diperlukan, inspirasi pemikiran kelompok dan menggunakan informasi terkait untuk mencoba memecahkan masalah baik nyata maupun hipotesis. Siswa dilatih untuk mensintesis pengetahuan dan keterampilan sebelum mereka menerapkannya ke masalah. Selanjutnya ada tujuan problem basic learning. Based learning yang pertama itu ada mengkonstruksi luas dan fleksibilitas pengetahuan dasar. Yang kedua ada mengembangkan efektivitas keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga ada mengembangkan pengarahan diri dan keterampilan belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir ada menjadikan motivasi instruksi dalam belajar. Yang ketiga ada ciri-ciri problem based learning. Menurut Saleh tahun 2013, di dalam strategi pembelajaran berbasis masalah terdapat 3 ciri utama. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran, akan tetapi melalui strategi pembelajaran berbasis masalah siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, akhirnya menyimpulkannya. Lalu yang kedua itu ada aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah tidak mungkin ada proses pembelajaran. Lalu yang terakhir itu yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah berpikir dedukatif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu. Sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada data dan fakta yang jelas. Selanjutnya yaitu yang keempat, komponen-komponen problem based learning. Komponen-komponen pembelajaran berbasis masalah adalah yang pertama, permasalahan autentik. Model pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan masalah nyata yang penting secara sosial dan bermanfaat bagi peserta didik. Permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam dunia nyata tidak dapat dijawab dengan jawaban yang sederhana.
Yang kedua, fokus interdisipliner. Dimaksudkan agar peserta didik belajar berpikir struktural dan belajar menggunakan berbagai perspektif keilmuan. Yang ketiga, pengamatan autentik. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan solusi yang nyata. Peserta didik diwajibkan untuk menganalisis dan menetapkan masalahnya, mengembangkan hipotesis dan membuat prediksi, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, membuat inferensi dan menarik kesimpulan. Yang keempat, produk. Peserta didik dituntut untuk membuat produk hasil pengamatan. Produk peserta didik bisa berupa kertas yang dideskripsikan dan didemonstrasikan kepada orang lain. Yang kelima, kolaborasi. Dapat mendorong penyelidikan dan dialog bersama untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial. Yang kelima, ada konsep dasar problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah. Dalam implementasi model pembelajaran berbasis masalah, guru perlu memilih bahan pembelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Model pembelajaran berbasis masalah ini dapat diterapkan dalam kelas jika yang pertama, guru bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui dan hafal materi pelajaran saja, tetapi juga mengerti dan memahaminya. Lalu, guru menginginkan agar peserta didik memecahkan masalah dan membuat kemampuan intelektual siswa bertambah. Lalu, guru menginginkan agar peserta didik dan bertanggung jawab dalam belajarnya. Ada guru menginginkan agar peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan kenyataan yang dihadapinya di luar kelas. Selanjutnya, guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan, mengenal antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif. Selanjutnya, saya Aisyah Nuraini akan memaparkan tentang langkah-langkah problem based learning. 6 langkah dalam pembelajaran berbasis masalah ini adalah: yang pertama, merumuskan masalah. Guru membimbing peserta didik untuk menentukan masalah yang akan dipecahkan dalam proses pembelajaran, walaupun sebenarnya guru telah menetapkan masalah tersebut. Yang kedua, menganalisis masalah. Langkah peserta didik meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Langkah peserta didik merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, mengumpulkan data. Langkah peserta didik mencari dan menggambarkan berbagai informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Yang kelima, pengujian hipotesis. Langkah peserta didik dalam merumuskan dan mengambil kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Yang keenam, ada merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Langkah peserta didik menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Lalu yang terakhir, ada menentukan pilihan penyelesaian. Kecakapan memilih alternatif penyelesaian yang memungkinkan dapat dilakukan serta dapat diperhitungkan kemungkinan yang dapat terjadi sehubungan dengan alternatif yang dipilihnya. Selanjutnya, pembahasan tentang sintaks problem based learning. Yang pertama, ada tahap orientasi peserta didik pada masalah. Tingkah laku guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Lalu tahap kedua, ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu tahap ketiga adalah membimbing
penyelidikan individual maupun kelompok. Tingkah laku guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Lalu tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Lalu yang terakhir ada tahap 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Selanjutnya ada penjelasan tentang penilaian dan evaluasi. Prosedur-prosedur penilaian harus disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang ingin dicapai, dan hal yang paling utama bagi guru adalah mendapatkan informasi penilaian yang reliabel dan valid. Prosedur evaluasi pada model pembelajaran berbasis masalah ini tidak hanya cukup dengan mengadakan tes tertulis saja, tetapi juga dilakukan dalam bentuk checklist, rating scales, dan performance. Untuk evaluasi dalam bentuk performance atau kemampuan ini dapat digunakan untuk mengukur potensi peserta didik untuk mengatasi masalah maupun untuk mengukur kerja kelompok. Evaluasi harus menghasilkan definisi tentang masalah baru, mendiagnosanya, dan mulai lagi proses penyelesaian baru. Lalu yang terakhir adalah penjelasan tentang kelebihan dan kelemahan problem-based learning. Sebagai suatu model pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, 1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keenam, melalui pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai peserta didik. Yang ketujuh, pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang kedelapan, pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Yang kesembilan, pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik untuk secara terus-menerus belajar. Lalu, di samping kelebihannya, model ini juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan. Dan yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin. Sekian hasil diskusi saya dan teman saya dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.